Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Tariklah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang? Ya biar pikir gua ke situ dulu, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Bigu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Bigu Gajang. Tidak pernah Bigu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam P4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila. Ini orang pengkhianat NKRI. Ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim. Mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam. Allah itu kurang ajar. Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Jangan macam-macam Rudi Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Gak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai bersemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian. Harus segera. Ini adalah delik umum. Ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu saudari ikhwan fillah, sebuah video yang sedang viral sekarang, yang sedang ramai diperbincangkan oleh orang-orang Islam khususnya, dan juga tak luput orang Kristen pun memperbincangkannya. Ya, ini ada seorang pemuda ya yang mengatakan bahwa dari logat bahasanya dia itu berasal dari Batak, yang dipanggil si Rudi anak Batak ini ya. Yang mana dalam kesempatan itu si Rudi ini, si anak Batak ini sudah jelas ya kita dengarkan dia itu ya menista agama Islam. Terlebihnya dia na'udzubillah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Secara garis besarnya dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu baru. Allah Subhanahu Wa Taala itu belum ada sebelum Yesus. Kalau digemblangkan secara lancar mungkin begitu ya. Jadi ada Yesus dulu baru Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pemikiran yang sangat gagal sekali, yang sangat botol sekali. Karena apa? Karena Yesus yang dianggap mereka Tuhan itu, yang dianggap dia sebagai Tuhan itu sudah jelas-jelas itu dilahirkan.
Kalau dilahirkan berarti itu kan ada awalnya. Dan sudah, jadi yang kita akan simak, jadi akan kita tanggapi dalam kesempatan ini ya, ini sudah keterlaluan sekali lewat batas. Si anak Batak, si Rudi anak Batak ini menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan dengan berani, di mana Allah itu, apakah di gua? Dia ingin mengajarnya katanya, dia ingin mengulitinya, dia akan mengajarinya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sudah jelas apa yang disampaikan si anak Batak ini sebenarnya tidak berilmu, atau benarkah menurut sahabat kita yang Muslim? Si anak Batak ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si MKC, apa yang disampaikan oleh si Abah Udin ya. Mereka berani berbuat demikian, misalkan agama Islam, membuat orang-orang Islam marah, itu karena ada iming-iming masalah duniawi. Tapi ya kembali, wallahu a'lam bishawab, itu hanya berita yang bertebaran. Dan juga seperti ikhwan fillah, dengan adanya video dari seorang Rudi anak Batak ini mendapat respon dari ulama setempat, yakni ulama dan orang-orang Islam di Batak itu tersendiri ya. Iya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ya. Saudara kita di Batak, orang Islam, ulama dan muslim-muslim dan para jemaahnya juga tak luput teman kita agama Kristen yang ada di kota Batak itu sendiri. Malahan di luar Batak itu ada yang mengomentari dengan apa yang disampaikan oleh si Rudi anak Batak ini atas ketidaksopanannya dengan menista agama Islam. Jadi sudah dipastikan lah ini karena ada sesuatu atau ada yang diberikan kepada si Rudi ini. Jadi kalau kita bahasakan ya seperti biasa, seperti si MKJ ya, ada yang memberikan dana. Tapi siapanya itu ya wallahu a'lam bishawab. Dan juga sebenarnya itulah kabar info terkini setelah adanya video dari si Rudi anak Batak ini dan pelaporan dari ulama orang Islam di kota Batak itu sendiri. Kini si Rudi anak Batak ini yang menistakan agama Islam, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Dan sahabat ikhwan fillah, pesan dari kami ya, channel Kabar Islam kepada saudaraku, kepada sahabat Kabar Islam, kepada saudara seiman seislam, dengan adanya oknum dari orang Kristen ini, si Rudi anak Batak ini adalah sebuah ujian bagi kita ya. Jangan sampai kita terkecohkan, jangan sampai kita terpecah belah, khususnya negara Indonesia antar umat beragama. Sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh wakil dari ulama kota Batak itu menyebutkan bahwa ini jelas-jelas adalah oknum pemecah belah bangsa dengan melanggar Pancasila. Nah, sahabat ikhwan fillah, untuk lebih jelas dan ke depan bagaimana si Rudi anak Batak ini diproses hukumnya, kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib, menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib. Dalam satu sekali ini, kesempatan ini si Rudi anak Batak ini belum diberikan status sebagai tersangka. Menurut info yang tersebar bahwa si Rudi anak Batak masih dalam tahap pengamanan pihak yang berwajib. Nah, baiklah sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat info dan titip. Jangan sampai kita terpancing emosi dengan apa yang disampaikan si Rudi anak Batak ini, hingga timbullah perpecahan dalam umat beragama dan perpecahan dalam Bhinneka Tunggal Ika negara Republik Indonesia. Dan akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.